dunia sementara, akhirat selamanya. Pengacara cium keanehan kematian Ustadz Maher, minta polisi terbuka. Kegagalan Indonesia sejauh ini untuk melakukan perang terhadap praktek penyiksaan. Kedua, mekanisme investigasi dugaan penyiksaan itu harusnya dilakukan secara independen, bukan dari institusi yang diduga melakukannya. Nah, itu PR-nya buat pemerintah saat ini. Kenapa saudara Sony Iranata itu meninggal? Ini karena sakit meninggalnya. Saya tidak bisa menyampaikan sakitnya apa. Ada bercak-bercak merah di tubuhnya yang sangat hampir memenuhi dari seluruh Ustadz Maher. Sudah beberapa kali mengupayakan penahanan karena memang kondisi beliau sangat-sangat memprihatinkan. Ya, rumah sakit memang untuk rumah sakit itu kan kita minta pembantaran juga, penangguhan dari penangguhan sampai pembantaran. Memang sudah dikabulkan rumah sakit UGI. Akan tetapi belum sampai proses kelat, beliau dibawa kembali ke belum sehat dan kondisi masih sakit, dibawa pulang ke sampai ke tahanan Mabes Polri dan sampai pengembusan terakhir saya. Betapa banyak manusia mencari dunia. Betapa banyak manusia hari-harinya mencari dunia. Dia tidak pikir mencari akhiratnya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada umatnya, dunia ini tak hanya seperti setetes air laut di tengah samudera. Kalau kau dapat jangan bangga, kalau kau tak dapat jangan kecewa. Kenapa? Karena yang kau dapat hanya setetes. Pengacara cium keanehan kematian Ustadz Maher, minta polisi terbuka. Pengacara cium keanehan kematian Ustadz Maher At-Thwalibi atau Sony Iranata. Ustadz Maher meninggal dunia di penjara Bareskrim Polri Jakarta pada Senin 8 Februari 2021. Salah satu kuasa hukum Ustadz Maher, Novel Bamukmin, dan pihak kuasa hukum lainnya menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Sony Iranata tersebut. Penangguhan penahanan yang tak pernah dikabulkan Polri juga disayangkan oleh kuasa hukum. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono membenarkan bahwa Ustadz Maher At-Thwalibi atau Sony Iranata meninggal dunia. Menurutnya, Maher meninggal dunia akibat sakit. Ustadz Maher sebelumnya dikabarkan meninggal dunia di rutan Bareskrim Polri. Kabar tersebut disampaikan oleh Batan Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam Aziz Yanuar. Sementara itu hari ini, jasad Ustadz Maher disolatkan di perumahan Duta Indah Jati, Bekasi. Ustadz Maher meninggal dunia pada Senin malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ustadz Maher meninggal dunia di rutan Bareskrim Polri diduga karena sakit. Selasa 9 Februari 2021, Ustadz Maher dimakamkan di dekat kuburan Syekh Ali Jaber. Ustadz Maher dimakamkan di Pondok Pesantren Darul Quran Cipondo, Tangerang, dan pemakaman Ustadz Maher rencananya akan dilakukan usai sholat zuhur pada siang hari ini. Sebelum meninggal, Ustadz Maher memang sempat dikabarkan sakit keras. Kabar sakitnya tersangka kasus dugaan penghinaan terhadap ulama karismatik Nahdlatul Ulama Habib Lutfi bin Yahya itu diungkapkan oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Maher, Novel Bamukmin, saat dikonfirmasi Suara.com pada Senin malam. Dia berujar bahwa almarhum Maher terlebih dahulu nantinya disolatkan di Masjid Al-Ikhlas Perumahan Duta Indah Jati, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk diketahui, pendakwa Syekh Ali Jaber sebelumnya juga dimakamkan di Pondok Pesantren Darul Quran milik Ustadz Yusuf Mansur. Almarhum ketika itu dimakamkan pada Kamis 14 Januari 2021. Kegagalan Indonesia sejauh ini untuk melakukan perang terhadap praktek penyiksaan. Kedua, mekanisme investigasi dugaan penyiksaan itu harusnya dilakukan secara independen, bukan dari institusi yang diduga melakukannya. Nah, itu PR-nya buat pemerintah saat ini. Kenapa saudara Sony Iranata itu meninggal? Ini karena sakit meninggalnya. Saya tidak bisa menyampaikan sakitnya apa. Ada bercak-bercak merah di tubuhnya yang sangat hampir memenuhi dari seluruh Ustadz Maher. Sudah
beberapa kali mengupayakan penangguhan penahanan karena memang kondisi beliau sangat-sangat memprihatinkan. Ya, ke rumah sakit memang untuk rumah sakit itu kan kita minta pembantaran, minta penangguhan, dari penangguhan sampai pembantaran. Memang sudah dikabulkan rumah sakit Bumi, akan tetapi belum sampai proses kelar, beliau dibawa kembali ke belum sehat dan kondisi masih sakit, sudah dibawa pulang ke rutan, sampai ke tahanan Mabes Polri dan sampai pengembusan nafas terakhir. Betapa banyak manusia mencari dunia. Betapa banyak manusia hari-harinya mencari dunia. Dia tidak pikir mencari akhiratnya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada umatnya, dunia ini tak hanya seperti setetes air laut di tengah samudera. Kalau kau dapat jangan bangga, kalau kau tak dapat jangan kecewa. Kenapa? Karena yang kau dapat hanya setetes. Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang di masa mudanya senantiasa beribadah kepada Tuhannya. Ya, waktu kita nggak banyak. Indonesia ini sudah pelosok Palu, Lombok sudah Allah berikan bencana. Qiyamatul sughra, kiamat sughra. Bentar lagi muncul Imam Mahdi, turun Dajjal dan seterusnya. Kita akan berakhir, dunia ini sudah sangat tua. Apa yang mau kita sombongkan Bapak Ibu? Kita mati berkalang tanah. Matilah kita, baju baru kita tak bisa memberikan apa-apa manfaat kepada kita di alam barzah, di alam kubur. Lalu Bapak Ibu, apa yang mau disombongkan? Baru mobil Pajero, mobil apa lagi yang paling mahal? Alphard. Kalau lewat di depan rumah tetangga, Pak Polisi, Pak BPKM, namanya pun panjang betul. Bapak BKPRMI, kalau naik mobil, buka kaca mobil itu, tegur sapa kanan kiri tetangga awak. Jangan pakai klakson, ucapkan Assalamualaikum. Kata Nabi, aku ingin ajarkan kepada kalian satu amalan yang sangat ringan di lidah tapi berat di timbangan, memunculkan rasa cinta di hati-hati kalian. Kata Nabi, afshus salama bainakum, tebarkan salam di sesama kalian. Ada polisi di Sulawesi, soleh, siapa namanya Pak? Sholat 5 waktu, kan viral itu. Siapa? Umar Sabtono, soleh, rajin ke masjid, disuruhnya sholat berjamaah ketika waktu sudah datang. Kenapa? Kalau kita mau Allah ingat kita, hendaknya kita senantiasa ingat Allah. Ketika kita mendekati Allah dengan cara berjalan, Allah akan dekat kepada kita dalam keadaan berlari. Begitulah cara Allah dekat kepada hambanya. Ya, nah oleh karena itu, buka kaca, tebarkan salam, jangan tabu dengan ucapan salam. Jamaah masjid, apa ini masjid? An-Nur, ketemu Pak Polisi, ucapkan salam. Kalian pede ngucap salam karena pakai helm. Kalau nggak pakai helm, kabur kau. Balik lagi. Nggak pakai helm, nggak berani aku. Karena melanggar kan? Ya. Kemudian ucapan salam sampaikan kepada semua umat Islam yang masuk dalam masjid. Mau dia pakai sarung, mau dia pakai gamis, mau dia bercelana jeans, mau dia berjubah, kalau sudah masuk masjid, maka dia saudara kita. La NU wala Muhammadiyah wala Persis wala MMI wala Jihadi wala Haraka wala HTI. Umat Islam semuanya bersatu, diikat dengan tali yang sangat kuat dalam satu kalimat la ilaha. Dengan kalimat itu kita hidup, dengan kalimat itu kita mati. Gak boleh anti dengan kalimat la ilaha illallah. Itu yang ditanamkan oleh baginda Nabi yang mulia dan para sahabat. Nabi mendatangi manusia dari pintu ke pintu, mengetok rumah manusia. Nabi mendatangi manusia di pasar-pasar, siang dan malam, lailan wa naharan, melanjutkan kerjanya para nabi dan rasul terdahulu hanya untuk menyampaikan satu kalimat ringan berat di timbangan, la ilaha. Apa yang kita harus anti? Asal kaos la ilaha illallah itu jangan masuk WC. Topi la ilaha illallah itu jangan dimasukkan dalam toilet, jangan. Karena dia kalimat tauhid, kalimat yang paling afdal. Kata Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
Barang siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi, dakhalal jannah, pakai fi'il madhi, wajib dia masuk surga, pasti. Sering-sering kita maksiat, silahkan. Sering-sering jam 12 malam di kamar, tutup pintu, buka Instagram, lihat akhwat DM lagi online. Kenapa ketawa? Pengalaman? Enggak lah, aku udah berbini, kau yang belum berbini. DM akhwat, ibu-ibu ini tak ketawa karena tak paham apa Instagram. Bu, tahu Instagram? Nah, jadi jangan main-main akhwat, jangan maksiat, karena soleh itu Pak, takwa itu, takut kepada Allah itu bukan hanya di keramaian tapi juga di kesepian. Takwa itu takut kepada Allah di kesepian, ketika tak ada seorang pun yang melihat kita. Ketika kita takut berbuat maksiat, mencuri, pacaran di mall, jalan bawa ceweknya berbonceng di sepeda motor, naik sepeda motor ninja, nungki macam layangan putus. Dibawalah ceweknya ke mall, ke bioskop. Lalu dia mau berbuat dosa, cium ceweknya, takut dia ada CCTV. CCTV yang dibuat manusia dia takut, tapi CCTV Allah Subhanahu wa taala dia tak takut. CCTV Allah lebih dahsyat daripada CCTV buatan manusia.